kami menganalisis bahwa ada potensi persaingan usaha tidak sehat. Kami mendapatkan sejumlah dokumen begitu, dalam proses penyediaan layanan umum ini ada total penyediaannya ada 8. Itu dimiliki oleh satu orang yang sama dan berkantor di alamat yang sama. Ada dugaan pungutan atau pemerasan yang dilakukan oleh satu orang pegawai negeri begitu yang bekerja di Kementerian Agama. Dia memeras atau meminta pungutan kepada penyedia atau dapur begitu yang menyediakan konsumsi. Berapa nilai pungutannya? Itu sekitar 0,8 real atau kalau dikalkulasi itu sekitar 3.400 per sekali makan. Rasanya kecil begitu, tapi kemudian kalau seandainya kita kalkulasi jemaah haji 203.000 sekian dan 22 kali makan, maka kami menghitung ada sekitar 51 miliar rupiah negara dirugikan dan publik dirugikan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 visi utama program Buka Kartu Indonesia Corruption Watch. Melalui penelitinya Wana Alamsyah baru saja melaporkan indikasi dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun ini ya 2025. Apa saja laporan yang disampaikan dan bagaimana respon KPK? Kita akan langsung membahasnya dengan Mas Wana Alamsyah. Mas Wana, apa kabar? Baik, kabar baik Mas. Gimana kabarnya Mas? Kabar sehat Wan. Makasih ya sudah mampir lagi. Ya. Kita masih menunggu yang monitoring MBG nih. Oke, siap. Karena kemarin jalan-jalan ada laporan yang menarik ya dari orang-orang di lapangan terkait dengan penyelenggaraan MBG gitu ya di beberapa daerah. Jadi nanti kita bisa bahas lah secara terpisah ya. Ya. Nah kita sekarang fokus di soal haji nih. Ada indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji. Nah laporan yang paling mendasar ya dari yang disampaikan ICW kepada KPK itu apa Mas Wana kira-kira? Ya, makasih banyak Mas Adnan. Jadi kami mendapatkan laporan begitu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana haji tahun 2025, khususnya berkaitan dengan dua hal. Satu itu layanan masyair. Jadi layanan masyair itu adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan ketika jemaah haji melakukan proses ibadahnya dari Arafah, Mina, dan Musdalifah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang pengadaan konsumsi. Begitu. Jadi kalau dilihat secara umum sebenarnya sebelum masuk ke dalam kasus, Mas Adnan mau ngasih background sedikit, pengelolaan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu paling tidak memuat 4 aktivitas besar. Tadi pertama layanan umum, kedua konsumsi atau catering, ketiga itu akomodasi, dan keempat itu transportasi. Tapi yang kami fokuskan melaporkan ke KPK itu hanya 2 hal yang tadi aku sampaikan. Pelayanan umum dan catering ya. Layanan Kalau ruang lingkup pelayanan umum yang dimaksud apa sih Mas Wana? Bedanya misalnya dengan akomodasi, transportasi, karena kan kalau kita clustering sepertinya itu juga masuk bagian dari pelayanan gitu ya. Benar. Nah jadi kalau pelayanan umum itu Mas Adnan ada kondisi di mana jemaah ini nanti kan akan berpindah ke beberapa titik begitu ya. Yang tadi aku sampaikan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pelayanan umum ini itu nanti akan mengcover jemaah terhadap 3 hal. Pertama itu tentang transportasinya, begitu, lalu kemudian tentang makanannya, lalu kemudian ketiga tentang tendanya. Akomodasinya. Akomodasinya, tendanya begitu. Jadi ini berbeda dengan 3 aktivitas besar yang ada di dalam pengelolaan haji yang tadi aku sampaikan begitu. Oke, jadi meskipun sudah ada klaster catering, transportasi, akomodasi, tapi di dalam pelayanan umum yang spesifik untuk prosesi yang juga spesifik di 3 titik tadi, itu ada lagi ya hal yang kira-kira hampir sama gitu ya. Benar. Oke, nah itu apa masalahnya Mas Wana yang kemudian menjadi temuan dari ICW sehingga kemudian disimpulkan ada indikasi tindak pidana korupsi di dalamnya? Ya, jadi sebagai background sedikit juga Mas Adnan, anggaran yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk haji di tahun ini itu sekitar 6,8 triliun gitu ya.
6,8 triliun ini itu untuk memfasilitasi sebanyak 203.320 jemaah haji. Sama. Mmm. Nah, apa yang kami temukan paling tidak ada 3 hal yang krusial, dari hasil investigasi, ICW. Pertama itu di dalam konteks layanan umum, kami menganalisis bahwa ada potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pemilihan dan penunjukan penyedia. Bagaimana kami bisa tahu? Kami mendapatkan sejumlah dokumen begitu, dalam proses penyediaan layanan umum ini ada total penyedianya ada 8. Dari 8 ini 2 perusahaan di antaranya itu dimiliki oleh satu orang yang sama dan, berkantor di alamat yang sama, begitu. Oke, jadi dia punya 2 bendera nih ceritanya. Benar, dia punya 2 bendera yang mana kalau seandainya kami kalkulasi, orang tersebut yang memiliki 2 perusahaan, ini patut diduga menguasai pasar sekitar 33% atau, kalau dikalkulasi itu sekitar 600 miliar rupiah begitu ya. Karena Oke. pelayanan umum ini total biaya yang dikeluarkan itu sekitar 2 triliun gitu. Oh, itu kita belum tahu juga apakah perusahaan yang lain itu ternyata milik istrinya, milik adiknya, Benar milik bapaknya gitu ya? benar. Karena, perusahaan ini kan dimiliki oleh, orang Arab begitu ya, orang sana Oh, ini sehingga perusahaan dari Arab Saudi ya? benar, ini perusahaan dari Arab Saudi, sehingga ketika kami coba telusuri, kami agak sulit begitu ya untuk mendapatkan informasi keterkaitan antara, satu penyedia dengan penyedia lain. Tapi, bukti yang cukup konkret yang bisa kami sampaikan ke KPK adalah tadi, ada satu orang itu memiliki 2 perusahaan yang menguasai sekitar 33% pasar untuk pelayanan umum, begitu. Oke. Nah, kesulitan tadi karena bahasa Arabnya atau gimana Mas? Karena nama Mereka tak terbuka ya? Eee, merek ketika melakukan profiling itu agak susah, Mas Adnan. Jadi karena namanya cukup panjang kan, jadi ketika Iya, kita coba profiling itu agak, cukup sulit. betul. Apalagi nama orang-orang Arab kan memang kadang-kadang mirip ya, Benar satu sama lain tergantung dia itu dari keluarga klan siapa yang kayak gitu-gitu kan. benar. Nah Dan karena mereka perusahaan di sana, sehingga juga akses, ICW untuk mencari dokumen yang lebih kuat gitu ya, untuk mengejar lagi perusahaan-perusahaan yang lain itu juga menjadi lebih terbatas ya. Jadi ICW, benar, sebenarnya itu juga menjadi agak salah sulit ya, satu tantangan kami ketika melakukan investigasi, Mas. karena di sana juga nggak ada Arab Saudi Corruption Watch ya, yang bisa bantu ICW untuk Benar, bekerja jadi sama. sulit untuk benar Oke, Mas Wana. Nah, benar, sulit bertukar informasi, Mas. ini yang ikut sebagai peserta lelang ya, kalau memang ini asumsinya dilelang dari 8 penyedia itu semuanya perusahaan dari Arab Saudi? Benar, semuanya perusahaan dari Arab Saudi, Mas Adnan. Oh, jadi tidak ada perusahaan Indonesia yang jadi salah satu provider ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke. Nah, selain isu monopoli tadi ya, Ya. indikasi adanya monopoli, apakah ada indikasi yang berhubungan dengan misalnya, kemahalan harganya karena monopoli, dan apakah ada pembanding antara 2 perusahaan yang merupakan satu owner dibandingkan dengan perusahaan lain yang juga menyediakan itu memiliki misalnya harga yang, jomplang gitu, Mas Wana? Ya. Nah ini yang menjadi, kritikan juga Mas Adnan terkait dengan pengelolaan haji terutama berkaitan dengan pengadaannya. Karena sampai sejauh ini, proses pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu cenderung tertutup. Kita, sebagai publik begitu itu nggak bisa mengetahui informasi mengenai, bagaimana proses, tendernya begitu, proses lelangnya, lalu kemudian siapa saja yang mendaftar itu tidak ada. Sehingga, menjadi sulit, ketika kita melakukan proses perbandingan harga antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, sebab informasi tersebut, cenderung tertutup begitu. Oke, jadi sebenarnya bisa diduga, eee, proses tendernya sendiri juga dilakukan oleh Kementerian Agama di Arab Saudi begitu ya?
Benar benar, karena di Arab Saudi sana itu mereka punya satu kantor sendiri begitu yang nantinya mengurusi mengenai, pengadaan. Jadi mereka membuka informasi khusus untuk perusahaan-perusahaan di Arab yang berkompetisi untuk pelayanan umum, catering, akomodasi, dan transportasi, begitu, Mas. Meskipun mereka berkantor di Arab Saudi, tapi Ya, kan mereka adalah bagian dari pemerintah Indonesia ya? benar, Yang semestinya sistem lelangnya itu mengikuti sistem lelang yang berlaku di Indonesia, begitu, yes, Mas Wana? benar, Mas. Nah, karena memang satu hal juga yang menjadi, analisis kami adalah di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan barang jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler, itu, ada sejumlah aktor, ada tim penyedia dan juga ada tim PPK begitu ya yang, melakukan proses verifikasi administrasi dan juga teknis. Sayangnya, 2 aktor tersebut patut diduga tidak melakukan tanggung jawabnya, sesuai dengan Permenak Nomor 28 2024 sehingga 2 perusahaan yang dimiliki oleh satu orang yang sama ini tetap diloloskan, begitu. Oke. Nah, itu soal pelayanan umum ya, Ya, apakah ada implikasi dari adanya monopoli atau indikasi monopoli tadi Mas Wana yang kemudian juga terdeteksi oleh ICW terkait dengan akhirnya mutu atau kualitas dari pelayanan umum yang diberikan kepada jamaah, di area khusus tadi? ya, beberapa implikasinya tentu ada, Mas Adnan. Misalkan, jemaah tidak mendapatkan tenda yang layak begitu, konsumsinya pun juga, tidak baik atau bahkan misalkan, transportasinya itu, beberapa kali terlambat. Jadi rasanya ketika adanya dugaan monopoli ini, itu bukan hanya berimplikasi terhadap prosesnya, di dalam konteks melihat keadilan pasar begitu, tapi juga itu berimplikasi terhadap jemaahnya. Mereka, keterbatasan mendapatkan tenda, makanan, dan juga transportasi begitu. Oke, jadi mereka yang ditunjuk, mereka yang sudah mendapat kontrak tidak menyediakan secara proper layanan umum yang semestinya gitu ya. Yes, benar. Dan ini tentu patut diduga apakah kemudian ada permainan harga, pengurangan spek, kemudian juga mungkin ada indikasi pemberian sesuatu dalam bentuk hadiah kepada pejabat Indonesia yang mengadakan lelang di sana begitu, kira-kira itu ya? Benar, Mas Adnan. Oleh sebab itu kan harapannya ICW mendesak KPK untuk membongkar sampai ke arah sana, begitu. Apakah ada kickback yang diterima, begitu? Apakah ada, gratifikasi yang diberikan oleh si penyedia kepada penyelenggara negara. Oke, dan semestinya itu juga bisa dilakukan KPK karena KPK juga mungkin punya wewenang untuk mengakses dan mendapatkan informasi mengenai misalnya dugaan adanya transaksi yang tidak wajar gitu ya, yang itu terkait dengan para penyelenggara ini ya, Yes, yang, bertanggung jawab untuk pengadaan, pelayanan umum. Oke. Nah, sekarang kita bergerak ke yang cateringnya Mas Wana. ya. Nah, catering ini ada masalah apa? Apakah sama masalahnya dengan MBG atau ini beda lagi? Oke, mungkin sedikit sama begitu, Mas, ya, hampir serupa karena, dalam konteks pengadaan catering itu kami menemukan 2 indikasi pelanggaran. Pelanggaran pertama itu ada dugaan kami mendapatkan informasi dari pelapor bahwa ada dugaan pungutan atau pemerasan yang dilakukan oleh satu orang pegawai negeri begitu yang bekerja di Kementerian Agama. Mereka, dia meras atau meminta pungutan kepada penyedia, atau dapur begitu yang menyediakan, konsumsi. Berapa nilai pungutannya? Itu sekitar 0,8 real atau kalau dikalkulasi itu sekitar 3.400 Per? per sekali makan. Nah, ini yang juga, Oke. mau aku kasih background. Jadi, jemaah haji ini mendapatkan 3 kali makan, pagi, siang, malam. Maksimal, makanan yang didapatkan oleh jemaah haji ini adalah 72 kali makan, gitu. Jadi ketika ada pungutan ini, 0,8 real atau 3.400 rasanya kecil begitu, tapi kemudian kalau seandainya kita kalkulasi dengan jumlah haji jemaah haji 203.000 sekian dan 22 kali makan, maka kami menghitung ada sekitar 51 miliar rupiah
negara dirugikan dan publik dirugikan, begitu, Oh. penyediaan konsumsi tersebut, begitu. Hanya dari pungutan sekecil itu ya? Hanya dari pungutan sekecil itu, Mas Ya. Adnan. Oke, Nah, jadi 51 miliar kira-kira ya, kalau kita pukul rata, bener, itulah, semua jumlah pungutan atau kutipan gitu ya, dari seseorang yang, sebenarnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, pengadaan catering, sehingga jamaah haji kita dari Indonesia juga tidak kelaparan gitu ya, selama menjalankan prosesi haji, mendapatkan makanan yang layak ya. bener, Karena ini kan juga seringkali jadi keluhan ya, yes, yang sayangnya tidak di-follow up ya, sebagai mungkin problem dari adanya kong kali kong gitu ya dalam pengadaan. Jadi bener, keluhan-keluhan yang muncul itu kan, seringkali hanya dianggap sebagai problem, teknis di lapangan, dengan alasan misalnya ya karena jumlah jamaah yang begitu banyak, kemudian juga ada tambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga, tidak cukup waktu untuk menyelenggarakan lagi pengadaan tambahan gitu ya. Yang itu kan kadang-kadang kita dengar juga dari para pejabat, di Indonesia ya, merespon masalah-masalah yang dihadapi oleh jamaah haji. Meskipun, Indonesia tidak sedang sekali saja berhaji, karena ini adalah kegiatan rutin setiap tahun gitu ya, belum lagi kalau kita hitung umrohnya gitu, yang itu malah jauh lebih, banyak gitu aktivitasnya. iya. Bagaimana catatannya Mas Wana soal itu? Heeh, itu, tadi Mas Adnan sudah sangat tepat begitu ya. Ini bukan kali pertama pemerintah menyelenggarakan haji begitu. Ini udah dari, belasan atau bahkan puluhan tahun begitu. Sehingga ketika problem ini muncul, kok rasanya tidak ada pembenahan secara struktural. Malah, seolah-olah ini dijadikan sebagai permasalahan teknis yang sebenarnya pangkal persoalannya adalah, dari tadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh, oknum-oknum di, Kementerian Agama begitu. Implikasi terhadap pungutan tersebut itu, kami juga menemukan pada akhirnya, bahwa, ini masuk di dalam temuan ketiga, dari sejumlah dokumentasi yang kami dapatkan begitu, kami menduga bahwa konsumsi yang diberikan kepada, jamaah haji ini dikurangi spesifikasi makanannya, begitu. Mmm. Eee, Basisnya, ada 2 yang kami coba lakukan begitu ya. Pertama tentu menganalisis dari sejumlah dokumen. Jadi, di dalam dokumen kontrak itu telah apa namanya, telah dicantumkan spesifikasi makanannya, misal nasi itu beratnya 150 gram, lauk pauk itu beratnya 75 gram, lalu kemudian sayur itu beratnya 80 gram. Di siang dan malam itu, jemaah haji mendapatkan tambahan, buah begitu ya. Nah, dari dokumen yang kami analisis, kami coba menggunakan pisau analisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Kenapa ini penting? Karena tentu ketika jemaah haji melakukan ibadah gitu, akan apa namanya, perlu dipertimbangkan. Stamina juga yang kuat ya? Benar, energinya harus dipertimbangkan, gizinya harus dipertimbangkan, dan lain sebagainya, begitu. Nah, dari hasil penghitungan kami menggunakan metode food weighing atau pengukuran makanan begitu dengan berbasis angka gizi. Idealnya di dalam Permenkes 28 2019, satu individu per harinya itu membutuhkan kalori 2.100. Ini umum ya, apa namanya, masyarakat umum. Kalau seandainya, Dewasa lah ya? dewasa. Kalau seandainya jemaah haji tentu rasanya kalorinya akan, lebih besar begitu karena tadi aktivitasnya juga cukup berat dan lain sebagainya. Nah, dari menu-menu yang kami dapatkan Mas Adnan, berdasarkan kontrak itu ternyata ketika kami coba cek atau hitung nilai kalorinya, atau nilai kecukupan energinya itu ternyata hanya 1.700 sekian. Mmm. Jadi, sangat kurang bagi kami, untuk jamaah haji mendapatkan stamina dalam proses ibadah begitu ya. Nah, dari sini kami mengidentifikasi, lalu kemudian
bagaimana proses atau, spesifikasi yang ideal begitu. Kami coba melakukan uji gramasi untuk membandingkan dokumentasi yang kami dapatkan dengan kondisi ideal begitu dan, hasilnya itu, tervalidasi dari dugaan kami bahwa ternyata idealnya adalah, mungkin kalau bisa ditunjukkan Mas Adnan, Silakan Mas, sebentar. ini adalah makanan yang diberikan kepada jemaah haji untuk khusus makan pagi. Jadi, Cuma ini aja? ada beberapa makanan begitu, tapi bagi kami ini yang menjadi krusial, eee, yang diberikan kepada, jemaah. Ini Jadi yang nasi apa? Nasi biryani ini ya? iya, ini nasi kuning, kemudian ada telurnya pun juga sangat sedikit begitu ya, habis itu terong, Iya. modelnya semacam ini begitu, ini sangat kecil sekali. Ini cuma ini aja makan paginya? Iya, cuman ini aja, Mas Adnan, makan paginya, cuman ini aja. Nah, kemudian, kami coba melakukan uji gramasi, lalu ini hasilnya. Jadi ini hasilnya kalau seandainya tadi dilihat, telurnya itu, cukup padat, yang seharusnya kalau seandainya kita mau merujuk pada dokumen spesifikasi makanan, itu telurnya itu ini telur 75 gram gitu, ini terongnya pun juga 80 gram begitu ya. Dari sini kami, menganalisis bahwa patut diduga ada pengurangan spesifikasi, yang mana satu porsi makanan itu kami hitung, sekitar 4 real. Mmm, Ada, selisihnya selisihnya. dari yang seharusnya ya? Ya dari yang seharusnya itu berarti sekitar, 17.000, kalau dirupiahin ya, Rp17.000 begitu. Nah, dari situ kami menghitung, eee, tadi dengan 203 jemaah haji lalu kemudian 72 kali makan dikali 17.000, hasilnya kami menduga bahwa ada pengurangan spesifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara itu sekitar 255 miliar rupiah, begitu. Oh, ditambah yang 51 M tadi ya, yang Tambah PW. Oke, jadi ya hampir 300 miliar ya, yang, hampir. dilaporkan sebagai indikasi kerugian negara oleh ICW kepada KPK. Nah, lalu bagaimana respon KPK, Mas Wana? Oke, kemarin pasca kami melaporkan kasusnya, jadi KPK, berkomentar bahwa mereka akan menindaklanjuti dan juga memverifikasi sejumlah dokumen yang kami berikan begitu untuk nanti mereka jika memang ada unsur-unsurnya terpenuhi, mereka nanti akan coba, menyelidiki dan kalau ada tersangka yang potensi tersangka begitu, nanti mereka akan naikkan ke tingkat penyidikan, gitu Mas. Oke, jadi kita juga berharap ini dipaketkan sajalah ya dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang juga sedang ditangani oleh KPK, karena sama-sama judulnya adalah ibadah haji gitu ya. Bener, Ini memang Indonesia ini, DNA korupsinya cukup kuat gitu, sampai termasuk haji sebagai sesuatu, ritual yang utama bagi masyarakat kita pun tidak lepas dari, indikasi korupsi. Dulu kita juga pernah dengar pengadaan Al-Qur'an juga dikorupsi gitu ya. Nah ini, sahabat integritas, informasi yang bisa kita peroleh dari ICW lewat Mas Wana Alamsyah, salah satu peneliti dan sebenarnya kita bisa bilang juga investigator gitu ya di ICW yang, selama ini aktif mengungkap, berbagai indikasi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kita tentu berharap ICW memainkan peran yang semacam itu ya, ke depan gitu ya, karena memang kita sedang dihadapkan pada situasi yang, cukup, menurun dari aspek good governance, KPK yang dilemahkan dan lain sebagainya. Mas Wana, terima kasih untuk informasinya, semoga ada update yang cukup, signifikan dari KPK sehingga, akan ada titik terang dari apa yang sudah disampaikan oleh ICW kepada mereka. Sahabat integritas, kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.